Pemirsa Intens Investigasi. Postingan terbaru Baim Wong di media sosial menampilkan suasana yang kontras. Ia tampak bahagia merayakan ulang tahunnya yang ke-44 bersama keluarga, sahabat, dan rekan-rekan terdekatnya sebagai bentuk ungkapan syukur. Sementara itu, Paula Verhoeven kini tengah menghadapi berbagai tuduhan, mulai dari perselingkuhan hingga cap sebagai istri durhaka terhadap suami yang berujung pada putusan cerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Paula pun menempuh berbagai langkah hukum sebagai bentuk protes terhadap keputusan tersebut. Di tengah selimut keresahan hatinya, Paula pun semakin merasa tersakiti dengan munculnya isu bahwa dirinya disebut-sebut terpapar penyakit HIV sebelum menikah. Lantas, seperti apa potret kebahagiaan Baim bersama keluarga dan sahabatnya itu? Apa yang membuat pihak Paula menegaskan bahwa tuduhan perselingkuhan yang disematkan kepadanya hanyalah prasangka tanpa didukung bukti yang sah? Dan apa alasan Tengku Zanzabella serta praktisi hukum Deoli Payumara yang menilai langkah Baim melakukan tes kesehatan untuk membuktikan jika ia bebas dari HIV? Hingga hal ini pun dianggap sebagai upaya pencari pembenaran diri tanpa mempertimbangkan dampak buruknya terhadap Paula dan juga anak-anak mereka di masa depan. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kabar bahwa Paula Verhoeven diduga terpapar HIV semakin santer terdengar. Isu ini pun mencuat setelah putusan cerai antara Paula dan Baim diduga bocor ke publik, sebagaimana diunggah oleh akun media sosial @nickmind17. Di saat yang sama, Baim Wong yang sebelumnya menjalani pemeriksaan kesehatan lengkap di luar negeri justru terlihat membagikan momen bahagianya. Ia pun mengunggah perayaan ulang tahunnya yang ke-44 bersama keluarga, karyawan, dan juga sahabat terdekat, tepat setelah putusan cerainya dengan Paula. Dalam unggahannya di akun pribadi, Baim pun juga menuliskan dukungan yang diberikan oleh keluarga dan orang-orang terdekat, hingga membuatnya tetap kuat untuk menghadapi perkara rumah tangga serta berbagai persoalan hidup lainnya. Dalam setiap langkahku, diam-diam mereka menguatkan. Aku mungkin jarang bilang, tapi dunia ini terasa lebih ringan karena ada kalian. Maaf, aku sering membuat khawatir. Hanya ingin kalian tahu, aku sangat bersyukur Allah mengirimkan kalian menjadi penjagaku. Untuk semua yang kau berikan tanpa pamrih, terima kasih kakakku, Fitri, Daud, Kiki, dan Hamzah. Ma, Pa, tulis Baim Wong dibubuhi emoticon love. Ben, bangun kak, gua mau masuk ya. Masuk ya. Mari. Sebelumnya, Baim pun sempat mengungkapkan bahwa ia sudah melakukan medical check-up ke Penang, Malaysia. Langkah itu pun ia lakukan lantaran adanya narasi yang menyebutkan bahwa ia mengidap penyakit mental NPD. Tuduhan tersebut membuatnya bingung, ditambah banyaknya drama yang kini muncul. Karena itulah satu-satunya cara untuk membuktikan kebenaran dalam menghadapi narasi tersebut dengan melakukan tes kesehatan lengkap.
Bahkan melalui akun media sosial pribadinya, Baim pun memposting bukti bahwa ia dinyatakan sehat secara mental termasuk dari penyakit HIV. Berobat apa ya? Saya di Penang ini medical check up aja, medical check up semuanya. Iya, saya cek aja. Iya, cek aja. Jadi gimana ceritain ya? Bingung juga saya. Belakangan kan ada lah ya kata-kata yang ya bukan menyudutkan juga ya, yang bilang narasi kalau ada penyakit mental. Saya mau itu menyudutnya ke NPD daripada saya cuit-cuitan kayak di mana medsos, sama juga klarifikasi dengan enggak dan iya. Aduh, saya juga bingung sih, ada terus drama-drama ini. Seharusnya kita tenang aja ya sampai anak selesai, untuk sidang selesai. Saya juga bingung, ada terus yang untuk di blow up gitu loh ke media. Saya juga bingung sih sebenarnya. Nah, ini cara saya sebenarnya untuk salah satu mungkin bisa membuktikan, cuman satunya juga sebenarnya saya tuh nggak mau rame-rame beneran. Ya solusi yang paling pakem setelah saya disudutkan ya, apalagi kecuali saya tes, dan semuanya saya tes. Nggak boleh lah. Nggak bolehnya tuh lebih ke orang itu kalau udah punya penyakit, bilangnya itu dia ada yang, kalau saya bilangnya luka yang kadang kalau terlalu berat harus disembunyikan. Yang bisa dukung itu adalah keluarga, teman dekat, pasangan. Kalau bisa sembunyiin, nggak orang-orang tahu. Bahkan keluarganya pun kalau perlu tidak tahu, kita nggak kasih tahu. Itu yang namanya seharusnya kita jaga. Saya cuma di kepala saya solusi nyelesainnya apa? Ya saya berangkat ke Penang, salah satu rumah sakit yang paling percaya untuk medical check up di mana, Singapura dan Penang. Indonesia pun juga ada, cuman mereka banyak yang bilang itu. Akhirnya ya udah saya berangkat dan saya benar-benar mau hasil yang ini. Semuanya semuanya. Karena gini loh, saya pun juga, saya ketika dibilang begitu ya, maaf ya dengan NPD segala semua. Saya ini gimana ya, saya membuat banyak sekali video, ribuan video, jutaan orang juga nonton, berapa ribuan atau enggak orang komunikasi sama saya. Dan maaf ya, konten dan tidak itu sepertinya langsung ketahuan orang itu sincere atau enggak. Saya pun bisa ngelihat orang di saat memang dia memang hatinya untuk itu, kelihatan. Dan saya pun terkadang ya nggak bisa lah saya bilang untuk ini, tapi saya bisa ngelihat lah. Dan salah satu orang NPD itu nggak punya empati, sedangkan saya, waduh, saya sangat nggak bisa ngelihat orang begini, nggak bisa. Saya langsung berhenti, saya langsung ini. Ya harusnya nggak boleh. Maksudnya gini loh, bukannya nggak bolehnya, dampaknya kalau misalkan anggap itu benar ya, kan kasihan orangnya. Itu kan seperti menjelekan orang itu. Nanti kan jauhin orangnya kalau emang benar, kasihan. Kalau dibalikin juga pasti, kalau dia ada penyakit juga pasti nggak mau ketahuan sama orang, itu dia. Dan untungnya saya juga deg-degan, saya juga dicek. Kok tiba-tiba ya? Gimana? Ada keburu sebar semuanya. Alhamdulillah saya benar-benar udahlah, orang kita insya Allah sehat kok, saya bilang. Cuman kolesterol doang ya ada ya? Kolesterol lah. Di sisi lain, kuasa hukum Paula, Siti Aminah pun mengungkapkan bahwa terkait isu yang kini berkembang di media sosial dan juga publik, kliennya pun akan menempuh sejumlah upaya hukum untuk membersihkan nama baiknya. Upaya-upaya hukum tersebut diambil untuk membantu Paula mendapatkan keadilan, memulihkan nama baiknya, dan memastikan ia merasa aman kembali. Menurut Siti Aminah, terkait isu Paula yang dikabarkan berstatus positif HIV, hal tersebut hanya dapat disampaikan oleh Paula sendiri atau orang yang bersangkutan.
Sementara pihak lain tidak diperkenankan untuk bertanya karena dianggap melanggar privasi seseorang. Ibu Paula sendiri seperti yang mungkin teman-teman juga sudah sampaikan ya, ia akan menempuh berbagai upaya untuk membersihkan nama baiknya. Dan tentu upaya-upaya yang kami lakukan adalah upaya-upaya yang dibenarkan oleh hukum. Dan kami mempercayai institusi-institusi negara untuk membantu Ibu Paula untuk mendapatkan keadilan agar namanya dipulihkan dan juga ia mendapatkan rasa aman ya atas untuk kemudiannya ya. Terkait status HIV ya, teman-teman bisa bertanya kepada Kementerian Kesehatan atau kepada ahlinya ya, yang berhak menyatakan dirinya atau menyampaikan status HIV itu hanya dirinya atau hanya orang yang bersangkutan. Kita bertanya pun itu nggak boleh. Itu melanggar hak privasi. Jadi orang menyatakan dirinya saja. Jadi nggak bisa misalnya orang mengatakan dia statusnya ini, statusnya itu nggak boleh. Tak hanya itu, menurut kuasa hukum Paula, jika Baim Wong sudah melakukan tes HIV, hal itu pun bukan masalah dan dipersilahkan saja. Namun, perlu diingat bahwa ada aturan hukum di negara ini yang menyatakan bahwa status HIV seseorang hanya dapat dideklarasikan berdasarkan kesadaran diri dari orang yang bersangkutan. Sementara itu, pihak lain tidak diperkenankan untuk bertanya mengenai status HIV seseorang karena hal itu pun melanggar privasi. Terkait tuduhan perselingkuhan yang berujung pada pernyataan istri durhaka terhadap Paula, kuasa hukum Paula pun membantah tuduhan tersebut. Menurutnya, tuduhan itu pun hanya didasarkan pada prasangka semata. Prasangka tersebut muncul dari dominasi laki-laki terhadap perempuan dengan tujuan untuk mengontrol agar perempuan pun tunduk. Padahal tidak ada bukti yang mendukung adanya perzinahan. Narasi yang disampaikan oleh pihak Baim ke publik pun hanya berdasarkan prasangka mereka terhadap Paula. Terkait video dan juga kesaksian yang muncul dalam persidangan, pihak Paula pun juga menjelaskan bahwa ada konteks tertentu yang perlu dipahami. Sayangnya, kabar konteks tersebut diabaikan oleh pihak Baim, sehingga apa yang disampaikan ke publik tidak sesuai dengan konteks aslinya. Terkait tuduhan nusyus atau istri durhaka, pihak Paula pun berpendapat bahwa hal ini pun harus dipandang secara adil. Jika kita membicarakan nusyus, apakah hanya istri yang harus ditaati? Bagaimana dengan suami? Jika suami melakukan kekerasan fisik, psikis, ekonomi dan mempermalukan istri serta tidak memperhatikan tumbuh kembang anak, apakah itu tidak juga bisa dikategorikan sebagai suami yang nusyus? Di sisi lain, Paula Verhoeven tampak begitu tegar menjalani hidupnya setelah dituding terpapar HIV sebelum menikah dan difitnah sebagai istri durhaka. Hal ini pun terlihat dari unggahannya di akun media sosial pribadinya yang memperlihatkan dirinya menikmati kesendirian setelah cerainya dengan Baim. Dalam unggahan tersebut, Paula pun menuliskan unggahan seperti berikut. Allahumma barik. Throwback. Old Soap Dubai's Market. Cerita Paula Verhoeven. Tulis Paula di media sosialnya. Jadi kalaupun misalnya Baim menyatakan dia sudah tes HIV ya silakan saja gitu ya. Pernyataan dari diri dia gitu ya. Bagi kami mentaati aturan-aturan yang ada di negara kita ya, bahwa status HIV itu hanya bisa dideklarasikan atau disampaikan berdasarkan konsen dari yang bersangkutan dan yang bersangkutan sendiri. Itu sih, kalau misalnya dia mau tes HIV dimanapun gitu ya, ya terserah gitu ya, itu hak-hak dia gitu. Kalau dari bukti-bukti yang ada di persidangan itu tidak ada ya perselingkuhan, tidak ada orang ketiga. Yang ada adalah prasangka. Nah, prasangka atau cemburu lah bisa dikatakan gitu. Nah, prasangka itu lahir dari apa?
Prasangka itu kan lahir dari dominasi ya, dari relasi yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan. Kemudian cemburu itu kan bentuk kontrol, bentuk upaya untuk mengontrol perempuan untuk tanda kutip tunduk gitu ya. Nah, dari bukti-bukti tidak ada itu ya, tidak ada bukti perselingkuhan, tidak ada bukti perzinahan, dan juga ada konteksnya. Jadi apa yang disampaikan kerap kali di publik itu tidak sesuai dengan konteks yang ada. Dan tentu kami memilih untuk tidak mempermuncing hal itu. Yang utama kami menyampaikan bahwa tidak ada bukti perselingkuhan, tidak ada bukti perzinahan apalagi gitu ya. Itu adalah narasi yang dibangun berdasarkan prasangka dari Baim terhadap Ibu Paula. Pertanyaan saya, nusus itu apakah hanya berlaku untuk istri? Apakah suami yang melakukan kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan ekonomi, mempermalukan istri, ya, tidak memperhitungkan tumbuh kembang anak, itu tidak dikategorikan suami yang nusus. Jadi kita juga harus fair. Apakah nusus itu hanya untuk istri? Bagaimana dengan suami? Nah, konsep nusus sendiri itu kan debatable ya. Nusus itu dalam konteks apa? Apakah misalnya tidak mentaati suami itu suami yang seperti apa yang harus ditaati? Itu kan juga perdebatan ya, yang mungkin teman-teman bisa menanyakan kepada tentu ya ulama yang memiliki perspektif gender gitu ya. Konsep nusus itu apa? Apakah nusus itu hanya untuk istri? Bagaimana dengan suami? Dan suami seperti apa yang harus ditaati oleh istrinya? Itu pertanyaannya, sehingga tidak serta-merta perempuan yang ingin mandiri, perempuan yang ingin anaknya tumbuh dalam pengasuhan yang sehat, istri yang ingin misalnya mengelola secara mandiri keuangan keluarga gitu ya, yang tidak ingin mendapatkan kekerasan, kemudian ketika menyampaikan dianggap itu tidak menuruti suami atau tidak taat pada suami. Itu pertanyaan saya sih, apa sih nusus itu? Ada nggak suami nusus? Indikatornya ada nggak? Jangan hanya itu diterapkan kepada perempuan. Itu yang tidak fair ya. Seakan-akan sangat mengerikan gitu ya. Padahal ya harus ditanya dulu, nusus itu apa? Suami seperti apa yang harus ditaati? Kemudian apakah tidak ada konsep suami nusus, suami durhaka? Itu juga yang harus dilihat oleh publik, sehingga penghakiman itu tidak hanya dibebankan atau diarahkan kepada perempuan, kepada istri. Ya, lewat postingan Baim di media sosial pribadinya, ia pun mengaku bahagia karena di ulang tahunnya yang ke-44, ia pun mendapat dukungan dari orang-orang terdekatnya. Sementara itu, seperti apa pula dukungan Tengku Zanzabela terhadap Paula di tengah tudingan berselingkuh hingga isu mengidap HIV? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Prahara perceraian Baim Wong dan Paula Verhoeven yang berujung pada kandasnya rumah tangga mereka kini semakin keruh dengan munculnya isu HIV yang diduga diidap oleh Paula.
Tengku Zanzabela pun menyarankan Baim agar tidak terlalu terbuka dalam menanggapi tudingan tersebut. Apalagi jika belum ada bukti kuat jika Paula mengidap penyakit tersebut. Sementara itu, ia pun tidak yakin dengan kebenaran isu tersebut, sehingga ia pun memilih untuk membela Paula. Menurut Zanzabela, Paula Verhoeven kini harus menanggung dampak dan merebaknya isu miring tersebut. Dan ia pun juga menilai bahwa Paula pun telah salah dalam memilih pasangan hidup. Selain itu, Tengku Zanzabela juga mendukung langkah Paula yang melaporkan Majelis Hakim dan Pengadilan Agama Jakarta Selatan ke Bawas MA sebagai langkah yang tepat. Kalau saya nyaraninnya, Baim jangan terlalu terbuka lah untuk alasan apapun, apalagi belum bisa membuktikan kalau misalnya penyakit tersebut itu memang benar ya, memang benar diidap gitu. Tapi kalau saya nggak yakin sih, saya masih lebih membela Paula. Kalau ini baru saya mendukung nih, saya mendukung Paula. Kalau nggak salah ya, waktu di media sosial kan pernah menyebut kalau Paula itu salah milih suami, benar atau nggak sih? Benar. Alasannya apa tuh kamu bilang? Nggak cocok lah ya. Saya belum sempat buat kompilasi. Harusnya ada sih kompilasinya dari kehidupan Paula dengan circle-nya yang begitu kerennya gitu ya. Tiba-tiba dengan Baim yang harus buat konten prank, jatuh-jatuh, jadi gembel, itu kayak nggak cocok sih. Salah pilih suami menurut saya. Jomplang gitu dan Jomplang. Melaporkan hakim ke Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. Menurut kakak tepat atau enggak? Tepat. Karena ada beberapa poin di situ yang memang tidak seharusnya. Tapi saya bukan pakar, sehingga saya kayaknya nggak porsi saya untuk berbicara itu. Ya, selain itu, Zanzabela pun juga mengungkapkan ketidakpercayaannya ketika Paula diduga terpapar HIV. Pasalnya, ia pun tidak pernah melihat rekam medis Paula. Di sisi lain, langkah Baim pun memeriksakan kesehatan di luar negeri dinilainya sebagai sebuah langkah yang overlapping. Pasalnya, keduanya pun berasal dari panggung hiburan dan juga punya masa lalu. Dan harusnya saling menerima kekurangan masing-masing. Kalau gue nggak percaya sih, karena gue nggak ngelihat rekam medisnya. Kalau misalnya memang HIV, ya berarti anaknya bisa tertular, Baim pun bisa tertular. Cuman yang gue nggak suka itu dari kemarin adalah Baim itu kan tiba-tiba dia pergi tuh ke luar negeri untuk medical check up. Yang dia kayak mau nunjukin kalau gue ini bersih, gue ini aman. Pada kayak di satu di kayak waktu bersamaan dia itu mau ngebilangin Paula doang yang sakit, gue aman gitu loh. Itu gue sih yang buat gue kayak agak gimana gitu. Tega dia begitu. Saya sih nggak habis pikir kalau ngebahas kasus ini karena Baim overlap menurut saya. Gitu. Kalau mau bercerai kan bercerai aja. Dan kalau misalnya mau ngebahas perselingkuhan, kita bisa lihat sendiri ya, mereka ini datang dari dunia entertain, selebriti. Paula di dunia modeling, Baim di dunia keartisan gitu. Ya artinya sama lah ini, mereka sama-sama punya masa lalu. Terus juga kalau kehidupan bebas, saya rasa Baim pun hidupnya juga kelam ya, karena dia mantan pemakai narkoba, kan dia akui sendiri begitu. Nah, terus kayak dia dalam pernikahan pun dia ngendus-ngendus rambutnya atau dia itu udah hal yang menurut saya kalau saya jadi istrinya saya anggap itu selingkuh gitu. Dari tanggapan Tengku Zanzabela terkait isu Paula, lalu seperti apa pula tanggapan dari praktisi hukum Deoli Payumara atas langkah Baim Wong yang telah melakukan tes HIV? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Praktisi hukum Deoli Payumara menanggapi pengakuan Baim Wong yang telah menjalani tes HIV dan dinyatakan bebas dari virus tersebut. Menurut Deolipa, langkah Baim melakukan tes HIV sah-sah saja.
Namun, aksi Baim yang mengumbar hasil tes di tengah bergulirnya isu bahwa mantan istrinya Paula Verhoeven diduga terpapar HIV dinilainya sebagai tindakan yang tidak perlu. Dea Lipa pun juga menilai terkait penyakit yang bersifat sangat pribadi, seharusnya dijaga kerahasiaannya, apalagi jika pengakuan tersebut disandingkan untuk membandingkan ataupun menyerang pihak lain. Dan akibat tindakan Baim justru menimbulkan pandangan negatif terhadap dirinya. Dalam persepsi publik, langkah tersebut dianggap sebagai upaya untuk mencari pembenaran diri, bahkan terkesan untuk menjatuhkan Paula. Tindakan itu pun nantinya bisa membuat anak-anak mereka berada dalam posisi sulit di masa depan. Kalau tes HIV, semua orang tuh boleh tes HIV siapa saja. Cuman kan yang begitu-begitu kan nggak perlu digembar-gemborkan, nggak perlu diceritakan ke orang-orang, oh saya nggak HIV atau saya ini, nggak usah. Itu kan persoalan pribadi. Sama kayak kita punya penyakit, misalnya kita ada sakit paru-paru, kita nggak perlu gembar-gemborkan kita lagi sakit paru-paru atau sakit jantung, nggak perlu. Buat apa? Karena sifatnya penyakit kan sifatnya individual, sifatnya privasi. Jadi mau ngetes apa juga boleh. Siapapun boleh mengetes HIV, tes apa lagi, tes kesehatan jantung, tes darah, boleh-boleh aja. Cuman sebaiknya yang begitu-begitu nggak untuk digembar-gemborkan, itu untuk konsumsi pribadi. Kalau saya sehat, kan begitu. Saya tes ini nggak ada penyakit, saya sehat. Tapi hidup ini kan nggak selamanya satu penyakit, ada penyakit lain kita mana tahu. Mungkin HIV enggak, tapi ya penyakit yang ono ada, begitu. Jadi nggak usah digembar-gemborkan kalau tes itu. Apalagi kemudian tes ini kemudian disandingkan dengan negasi seolah-olah saya nggak HIV, istri saya HIV kan begitu. Itu malah nggak bagus begitu. Jadi buat apa? Kalau hanya untuk membandingkan, ya kita pandangannya juga negatif terhadap si orang yang ngetes ini tadi, melakukan pengetesan, karena dia sifatnya orang yang mau apa ya, mau benar sendiri aja lah begitu. Seperti itu. Jadi biasa aja lah. Dia sebenarnya sedang berupaya, kalau bahasa saya sih sedang berusaha mencari pembenaran terhadap diri sendiri, dan secara tidak langsung dia menghancurkan mantan istrinya si Paula ini kan. Lebih nggak langsung lagi, dampaknya dia sebenarnya sedang membuat anak-anaknya itu kemudian berada dalam posisi sulit di masa depan begitu. Jadi itu yang sedang terjadi. Jadi perbandingan antara Paula dengan si Baim, ya Paula lebih menjaga, walaupun dia ada sakit atau enggak kita nggak tahu ya, tapi dia lebih menjaga masa depan anak-anaknya, menjaga citra suaminya supaya tetap baik di mata masyarakat walaupun mereka bercerai. Tapi kalau kita melihat si suaminya kelihatannya mau menang sendiri, begitu kelihatannya ya, mencari pembenaran sendiri. Kenapa? Karena dia mengumbar aib, mengumbar dugaan-dugaan aib dari istrinya. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers.